Kita dapat dulu satu bola soal mental Bung Adi. Inilah mental yang akan menentukan. Astawi Mangkualam dan Yes. gol! Alhamdulillah, Asnawi mampu memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk melakukan tendangan penalti untuk Indonesia. Astawi Mangkualam Mengganggu. Lemparan sangat baik dari pertama Arhan. Peluang bagi Indonesia Bung Adi. dan gol! Sandy Walsh mencetak gol tadi. Luar biasa. 1-3 mengubah skor. Inilah gol pertama Sandy Walsh. Kemarin, para punggawa timnas Indonesia langsung kembali ke klub masing-masing setelah tugas negara usai. Mereka pun berpencar ke berbagai penjuru Eropa, Belanda, Belgia, Inggris, hingga Italia. Namun, di balik kepulangan itu, ada momen yang tak terlupakan. Terutama bagi beberapa nama yang baru merasakan pengalaman ini untuk pertama kalinya. Sebut saja Romani, James, Joy Pelupesi, hingga Emil Audero. Mereka baru saja mendapat panggilan untuk pembela Garuda di bulan ini. Tentu saja, kejadian tak terduga pun mewarnai perjalanan mereka. Salah satu yang paling menarik adalah kisah Romani, pemain Oxford yang tak menyangka bakal mendapat sambutan luar biasa saat hendak kembali ke Inggris. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Tapi di sisi lain, bukan hanya kejutan yang terjadi. Aksi kocak juga ikut meramaikan kepulangan para pemain. Dan Kelvin Verdong lah yang mencuri perhatian dengan tingkahnya yang bikin ngakak. Jadi, seperti apa momen-momen seru yang terjadi? Ini dia jawabannya. Satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan. Tugas negara baru saja dituntaskan oleh para penggawa timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan ini. Namun sayangnya, perjuangan mereka belum sepenuhnya maksimal. Kekalahan telak dari Australia menjadi tamparan keras yang harus diterima. Untungnya, mereka mampu bangkit dan membalas dengan kemenangan penting atas Bahrain. Hasil tersebut menjadi sedikit pelipur lara, dan yang lebih penting, menjaga asa Indonesia untuk tetap melaju menuju Piala Dunia tahun depan. Meski begitu, jalan menuju tiket langsung sebagai peringkat kedua terasa semakin berat. Kini, harapan yang paling masuk akal adalah memastikan diri lolos ke babak keempat terlebih dahulu, sebuah tantangan besar. Tapi bukan sesuatu yang mustahil bagi Garuda. Bendung sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan. Setelah menyelesaikan tugas negara, para pemain timnas Indonesia langsung kembali ke klub masing-masing. Seperti tradisi yang sudah biasa terjadi. Namun, ada beberapa pemain yang bahkan tak sempat berlama-lama. Menikmati jeda mereka langsung terbang begitu laga melawan Bahrain usai. Salah satunya adalah Sandy Walsh dan Martin Paes. Sandy harus segera kembali ke Jepang karena klubnya sudah bersiap untuk pertandingan penting pada 29 Maret. Begitu pula dengan Paes, yang harus bersiap membela FC Dallas pada 30 Maret. Namun, khusus untuk Paes, perjuangannya lebih berat. Ia harus menghadapi perjalanan super panjang dari Jakarta menuju Amerika, sebuah perjalanan yang tentu menguras energi. Tetapi demi membela klub, tak ada pilihan lain selain tetap melangkah. Sementara beberapa pemain buru-buru kembali ke klubnya. Geng Liga Belanda justru memilih untuk menikmati momen terakhir mereka di Indonesia sebelum berangkat. Berbeda dengan Sandy dan Paes yang langsung terbang, para pemain Eredivisie tampak lebih santai. Salah satunya adalah Verdong, yang bahkan sempat menjalani syuting iklan sebelum kembali ke klubnya. Menariknya, lokasi syutingnya bukan tempat biasa, melainkan di Stadion Jakarta International Stadium Jazz, stadion terbesar di Indonesia saat ini. Dengan penuh semangat, pemain berusia 27 tahun itu tampak menikmati setiap momen di lapangan megah tersebut, seolah menjadi perpisahan sementara yang berkesan sebelum kembali beraksi di Eropa. Beberapa jam setelah syuting iklan yang seru, Verdong dan rekan-rekannya langsung bergerak menuju bandara untuk kembali ke Belanda. Namun, momen keberangkatan mereka tak lepas dari kejadian unik. Saat tiba di bandara, Verdong mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menaiki
Skuter hoverboard, awalnya ia tampak percaya diri, tapi dalam hitungan detik, ekspresinya berubah panik saat kehilangan keseimbangan. Pemain naik Nijmegen itu sempat oleng, berusaha mengendalikan diri, hingga akhirnya harus diselamatkan oleh petugas bandara. Momen kocak yang terjadi sebelum keberangkatan ini pun sukses membuat suasana jadi lebih cair. Ferdo mungkin gagal menguasai hoverboard, tapi setidaknya ia berhasil membawa pulang pengalaman tak terlupakan dari Indonesia. Langkah kita melaju bersama mimpi. Berbeda dengan Verdong yang sempat panik, Tom Hai justru tampil lebih santai saat mencoba skuter hoverboard di bandara. Pemain Almere City itu tampaknya sudah terbiasa atau mungkin punya keseimbangan yang lebih baik, sehingga ia bisa mengendalikan skuter tersebut dengan mudah. Tanpa ada drama kehilangan kendali, Hai dengan tenang meluncur di atas skuter yang biasanya digunakan oleh petugas bandara. Momen ini pun jadi bukti bahwa tidak semua pemain timnas harus diselamatkan saat mencoba hal baru. Purna dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Saat hendak kembali ke Inggris, oleh Romeni mendapat kejutan tak terduga kawalan khusus di bandara. Pemain berusia 24 tahun itu tidak sendiri. Ia ditemani oleh pasangannya serta beberapa pemain lain seperti Emil Audero dan Kevin Dick. Namun, justru di tengah perjalanan itulah ia mengalami pengalaman berbeda di kawal saat berada di bandara. Mungkin pengawalan ini bertujuan memastikan perjalanannya ke Inggris berjalan lancar tanpa hambatan. Yang jelas, momen ini semakin menegaskan bahwa oleh Romeni mendapat apresiasi tinggi sebagai bagian dari timnas Indonesia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Demi kenyamanan dan keamanan para pemain timnas Indonesia, PSSI tak main-main dalam memberikan fasilitas terbaik. Pengawalan ketat bukan sekadar formalitas, tapi langkah wajib untuk melindungi mereka dari fans yang makin hari makin nekat. Sebagai aset negara, para pemain ini mendapat pengamanan ekstra, mulai dari hotel hingga kepulangan ke klub masing-masing. Semua dilakukan agar mereka bisa fokus berkarir tanpa gangguan. Inilah waktunya kita buktikan semua. Jadwal selanjutnya telah ditetapkan bulan Juni nanti. Skuad Garuda akan kembali berkumpul. Kali ini, mereka bersiap menghadapi dua lawan tangguh, Cina dan Jepang, dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat melawan Cina, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Tidak ada pilihan lain, kemenangan adalah harga mati. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi sebuah misi untuk memperbesar peluang melaju ke babak keempat. Setelah itu, tantangan sesungguhnya menanti. Tim Garuda harus terbang ke Jepang, menghadapi salah satu raksasa Asia. Pertandingan ini diprediksi bakal jadi yang paling berat. Jepang adalah lawan terakhir yang harus ditaklukkan. Meski begitu, pasukan merah putih tak gentar. Mereka siap berjuang habis-habisan, menantang dominasi Samurai Biru di kandangnya sendiri. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Pertandingan melawan Cina bakal jadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Sayangnya, dalam duel krusial ini, Garuda harus kehilangan dua pilar penting. Martin Pas dan Marcelino terpaksa absen karena akumulasi kartu kuning. Tapi tenang, ini bukan akhir segalanya. Tim Garuda masih punya deretan pemain yang siap mengisi kekosongan. Di bawah Mistar, absennya Pas bakal ditutupi oleh Emil Audero. Kiper berkelas ini punya refleks tajam dan mental baja siap menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, kehilangan Marcelino di lini tengah memang pukulan telak. Tapi, Garuda tak kehabisan opsi. Ricky Kambuaya yang tampil luar biasa saat melawan Bahrain bisa jadi senjata utama. Gelandang energik ini siap mengambil peran sentral, mengisi kekosongan dengan permainan agresif dan kreativitasnya. Bukan cuma Ricky, Eliano dan Rafael Struijk juga bisa diandalkan. Tapi disinilah dilema muncul. Performa keduanya masih naik turun, membuat Patrick Kluivert harus berpikir keras apakah mereka layak dimainkan dalam laga seketat ini. Terlepas dari itu semua, perjalanan para punggawa Garuda belum berakhir. Setelah menjalani tugas negara, mereka kembali ke klub masing-masing di Eropa.
membawa kebanggaan dan harapan untuk kembali lebih kuat di laga berikutnya. Melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di